Akan data KSA, hitung-hitungan dengan kebutuhan itu kita pasti surplus ya. Tapi kan surplus ini kan akan bisa kita yakini, artinya kepercayaan memadai kan kalau kita bisa membuka rantai pemasaran ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi seberapa hebat pun produksi kalau misalnya ada upaya menahan melebihi waktu batas tertentu pasti akan menciptakan harga di pasaran itu akan mengalami gejolak ya. Jadi ini yang harus kita jaga ya. Karena apa Bapak sekalian? Karena situasi sekarang kan kalau kita lihat ya, panen raya ini kan rata-rata kan di Pulau Jawa ya, jadi Pulau Jawa. Jadi sangat aneh kalau menurut saya suplai ke Cipinang itu tidak masuk secara cepat ya, artinya ya berarti kan ada upaya apa tuh artinya penggilingan nggak mungkin lah, artinya penggilingan tidak akan mungkin menahan barang sebanyak itu di dalam penggilingan karena mereka rata-rata nggak punya gudang kecuali penggilingan besar ya. Jadi ini mungkin salah satunya ya penerapan kebijakan atau aturan yang konsisten sangat diperlukan saat ini. Jadi artinya apa? Semua gudang, semua pelaku usaha wajib lapor ya. Jadi wajib lapor sehingga apa? Jangan sampai kita berdiskusinya terlalu banyak di forum yang tidak apa, tapi pengawasan yang harusnya kita laksanakan tidak terlaksana dengan baik. Itu salah satu. Kedua, kemarin kan kita sudah membahas yang perizinan atau perizinan berusaha yang baik itu kan kalau dia melapor ya. Kedua, sesuai dengan PP 5 tahun 2021 ya. Jadi kedua, kita harus konsisten menjalankan namanya pengawasan yang baik yaitu inspeksi ya. Ya. Jadi jangan sampai kita pemerintah ketika masuk kepada pelaku-pelaku usaha itu tidak punya kewenangan ya. Jadi itu kita alami beberapa kali artinya misalnya kalau kita mau inspeksi bahwa benar nggak dia tidak ada produksi atau misalnya dia tidak memiliki gudang Ya. stok di dalam gudang dia. Jadi ini harus ketat ya. Jadi ini sangat berkaitan dengan kementerian lain ya. Ya. Jadi kewenangan ini tolong diselenggarakan lah 2-3 bulan ini mungkin habis itu kita evaluasi akan kelihatan ya. Artinya memang benar nggak ada barang kan nggak mungkin juga tiba-tiba hilang ya. Tapi posisinya di mana dia itu yang harus kita telusuri secara baik ya dengan sumber daya yang ada. Feeling saya artinya perasaan saya pasti mampu lah. Tapi kita konsisten ya. Kemarin kita sudah usulkan bagi pelaku usaha yang misalnya dari awal melakukan pelanggaran terhadap harga eceran, maka kita berikan teguran. Tapi kalau sudah dia ditegur tidak melakukan misalnya perbaikan mengikuti peraturan ya dicabut izin dan kedua ya diberi sanksi pidana karena dia sudah Baik. memberikan artinya keresahan tersendiri kepada masyarakat. Kayak Baik. gitulah. Jadi harus kita Ya. lakukan lah Secara penyelenggaraan menyeluruh di ya Pak hilir. Batara Kalau ya. Lalu bagaimana tanggapan nah, Anda? Karena kan sebelumnya Pak Henry juga Pak dari petani juga sudah mengatakan bahwa penentuan HET dan HPP ini rasanya belum ideal dan perlu kembali dievaluasi. Tanggapan dari Kementan seperti apa? kalau posisi Kementerian Pertanian kemarin kan sudah memberikan pandangan ya waktu rapat kita juga di Bapanas. Memang ini kan dialog ini kan terus ya berkembang. Saat ini kalau nggak salah ya belum ada ketetapan yang baku ya, baru pengumuman sementara. Ya ini mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Hendri tadi, kalau ada misalnya perbedaan artinya angka yang saat ini yang dilakukan itu seperti misalnya perbedaan di antara harga pokok produksi di Gabah dengan harga eceran tertinggi mungkin disampaikan secara resmi saja kepada pemerintah, mungkin nanti akan dianalisis ya, dianalisis kembali terkait dengan itu. Kedua memang pengaturan harga ini kan sudah lama ya, terakhir Ya. itu kan 2017 ya. Jadi fase inilah yang membuat sebenarnya terjadi sepertinya kehilangan apa itu istilah itu, kehilangan konsistensi peraturan. Seharusnya kan setiap tahun dievaluasi terkait harga ini karena bisa aja setiap tahun itu terjadi namanya inflasi Ya. kepada contohnya kayak tahun lalu misalnya BBM itu mungkin harus komitmen dari kita pemerintah. Kami juga nanti di Dirjen Tanah Pangan akan sering melakukan namanya evaluasi tiap tahun terhadap kondisi harga gabah ya, karena wilayah kami kan hanya sampai kepada penggilingan ya, jadi nggak sampai kepada rantai Ya. pemasaran. Itu mungkin Baik, Mbak baik yang Pak bisa Batara. Jadi kami memang pandangan dari makasih. Kementan juga terus harus dilakukan evaluasi yang berkala ya Pak, sesuai dengan apa yang terjadi juga, tingkat harga dan inflasi dan lain-lain. Baik, saya akan beralih ke Pak Henry. Pak Henry ini menanggapi apa yang tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Deputi 3 dari KSP Bapak Edi sendiri, menyampaikan bahwa memang ada rencana pemerintah untuk impor 500.000 ton beras untuk mencukupi suplai yang ada di Indonesia sendiri, terutama juga untuk menghadapi Ramadan dan lain-lainnya. Padahal kita tahu sekarang di tengah musim raya panen, walaupun juga tadi Anda sampaikan, panen ini masih berbeda-beda kondisinya di berbagai daerah. Bagaimana pandangan Anda terhadap keputusan pemerintah untuk akhirnya memutuskan impor 500.000 ton beras? Silakan Pak. Ya, pertama menurut kita itu tidak tepat ya, karena pemerintah harus membuat dulu
keputusan tentang persediaan gabah dan berasnya, baru bisa mengatakan perlu impor atau tidak. Dan sepanjang sepengetahuan kita tahun 2022 kita itu justru surplus beras berdasarkan data dari BPS, dan demikian juga di tahun ini ya, kelihatannya masih mencukupi ya, apalagi panen ini masih belum selesai di panen raya ini. Karenanya keputusan untuk mengambil impor 500.000 itu menurut kita tidak tepat, dan itu melanggar undang-undang pangan sendiri ya, yang tidak membolehkan ada impor pangan pada saat musim panen, dan ketentuan tentang impor pangan itu boleh kalau ada sudah keputusan dari pemerintah sendiri bahwasanya pangan tidak mencukupi. Itu menurut kita. Dan kalau menanggapi soal masalah harga ini ya, menurut kita dari petani, fenomena soal gejolak harga beras ini kan terjadi sesungguhnya tren 10 tahun terakhir ini. Bahkan bisa dibilang analisis kami 5 tahun ini yang paling terasa. Setelah perusahaan-perusahaan besar penggilingan ada ya, penggilingan beras, Ya. dan mereka ini terintegrasi dengan pasar ya, menjualnya langsung ke konsumen. Jadi ini yang menurut kita perlu diatur ya, karena menurut kita dia tidak boleh ya, harusnya mengurus mulai dari penggilingan sampai ke pemasaran sampai Iya, ke tingkat baik. distribusinya ke konsumen. Baik.